menyusun yunazimuna kalaman, menyusun kata-kata ala minwali syatahati sufiyah. Minwal itu uslubnya, atas uslub satah orang sufi, lebih buruk ya, daripada perkataan apapun. Artinya orang-orang jildik itu menyusun kata-kata supaya dianggap syatah ya, mengikuti uslub orang sufi. Seperti perkataan apa? Mal kalbu wal khinjiru illa ilahuna. Anjing dan babi itulah Tuhan kita ya. Wa mar rabbu illa rahibun fi kanisatin. Tuhan hanyalah seorang padri di dalam gerejanya. Nah ini kan apa, susupan kata-kata yang zindiq dimasukin ya, ke dalam bab satah di buku-buku orang sufi ya. Hatta Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam bukunya ada satah, ada das, ada madsus, ada susupan dari luar. Al-Imam Sya'rani banyak dipitnah oleh orang-orang zindik. Ketika Imam Sya'rani pergi ke Mekah, maka orang-orang zindik mencetak kitab Imam Sya'rani yang di dalamnya sudah dimasukkan madsus, das tadi, sisipan perkataan yang kufur ya. Famislu hadzal kalam ibtira'us sarfin wa makhdudassin. Perkataan ini betul-betul dusta dan semata-mata hanyalah sisipan ya. Wala yatasawwaru zuhuruhu min ubadil wathan. Kita tidak dibayangkan kata-kata itu timbul dari penyembah berhala pun. Fa kaifa bi zuhurihi minal muhaqqiqina minas sufiyah. Bagaimana kata-kata itu ya muncul dari orang-orang sufi yang muhaqqiq ya. Di Indonesia dulu ada orang-orang liberalisme, dia merasa bahwa orang-orang syariat itu tidak mengerti tentang memahami Allah secara filosofis katanya. Maka dia mengatakan tidak salah kalau kita mengatakan anjinghu akbar katanya. Itu dia baca dari kitab-kitab tasawuf dalam yang ditulis oleh orientalis. Orientalis itu suka dengan buku-buku yang salah seperti itu, buku-buku yang penuh dengan madsus, itu yang diangkat-angkat oleh orientalis. Ya. Jadi boleh jadi pada abad permulaan abad 20 ini para ulama melarang membaca kitab karena bagi mereka yang tidak dalam tarbiyah tasawuf, tidak ada guru, nanti salah memahami, menilai ya. Apalagi mereka membacanya dari terjemah ya. Saya tidak pernah membaca buku terjemah karena takut dipengaruhi oleh pikiran si penerjemahnya ya. Dulu waktu kuliah memang banyak membaca buku terjemah karena ya umpama makan itu tinggal siaplah makan terus. Terakhir saya membaca buku dalam bahasa Indonesia ya, itu tahun 95 mungkin terakhir. Sampai hari ini sehuruf pun belum pernah saya membaca buku terjemah dari 95 sampai hari ini. Bahkan jika baca buku bahasa Indonesia tak habis satu muka surat pun dah pening. Cakapan tak sedap gitu ya. Jadi dari 95
sampai sekarang 2017, ya katakanlah sehuruf pun saya tidak pernah mengambil ilmu daripada buku yang bertuliskan bahasa Indonesia, apalagi buku tasawuf yang ditulis oleh orang-orang akademis bercampur dengan pemikiran liberalisme, sekulerisme. Membaca kitab Arabnya, saya heran, ini orang mungkin dia punya paham yang lain mungkinnya. Nah, ini buku tasawuf hakikat yang ditulis. Hatta jika ada buku mengutip buku tasawuf mengutip orang orientalis, saya tak baca. Ya mungkin analisa dia cantik, tapi saya merasa tak perlu gitu. Lebih baik kita baca ke sumber aslinya, kita analisa sendiri. Kecuali buku-buku pemikiran lain boleh lah ya, tapi tasawuf yang hakikat itu masalahnya milik jiwa para aulia. Kita yang bukan wali pun, artinya meskipun muslim, karena kita bukan wali, tak paham pun. Kita hanya, artinya tak merasa, hanya anugerah yang Allah berikan dapat paham. Bagaimana orang kafir? Tapi orang kafir mensyaratkan itu buku-buku hakikat, tapi dalam kacamata filsafat, dibaca oleh orang-orang akademis. Nah maka madsus ini terjadi di zaman penjajah. Dulu ada seorang misionaris Yahudi, ya, bernama Senuk Horgranya. Dia betul kan? Dia itu seorang ulama yang mengaji di Mekah, ya, 7 tahun Senuk Horgranya itu, sehingga dia mampu membaca kitab. Dan dia turun ke Indonesia, ya, menikah dengan orang Bandung, punya anak, dan dia menjadi imam sholat di masjid dan membaca tafsir jika lepas sholat isya. Itu kafir. Dan menulis tasawuf. Dia yang menyetujui pemikiran sesatnya Siti Jenar, ya. Artinya bagaimana kan orang orientalis mengkaji semua ulum syariah termasuk tasawuf, ya. Ulama sufi pun ada yang menulis buku menukil kata-kata orientalis, tapi kalau kita baca memang cantik. Tapi saya dulu berpikir, karena takut, karena kitab ini, artinya perkara ini, ya, kita tidak punya rasanya, kita hanya diberi paham oleh Allah. Jadi saya takut membaca apabila dalam bahasa Arab, ya, misalnya kola broklemen atau kola apa, terus saya, kecuali dalam bidang sastra, bahasa, ya, syair, baru hadiah-hadiahnya kita terima, kita tangkap. Tapi kalau tentang hakikat, rasanya tidak perlu baca kitab mereka. Tapi mereka banyak menuliskan benda hakikat sebagai kajian filsafat. Nah, para profesor yang memang sudah lebih hebat daripada Nabi mungkin, ya, dia bidang filsafat, terus
ya, mengkajinya tidak merasa salah, karena siapa gurunya? Udah profesor, tak ada gurunya sudahlah. Nah, siapa di atas profesor? Itu sebab orang akademis tidak merujuk kepada ulama karena dia lebih alim dari ulama, ya. Dengan kebanggaan metodologinya, ya, dalam bidang metodologi ilmiah penulisan memang, ya,